Gadis itu berdiri di jendela seberang. Stealth mengintip di gimnasium. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, memperingatkan saya untuk tidak berpikir terlalu banyak. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat pria itu menempelkan kertas merah di jendela. Karena penasaran, dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Lihat apa? Apakah Anda cabul? Bocah ini narsisis. Begitu saja, dua orang berkomunikasi satu sama lain melalui stiker jendela. Saya tidak tahu apakah kalian berdua akan menjadi kekasih di masa depan. Cerita dimulai beberapa hari yang lalu. Gadis bernama Yura. Setelah selesai kelas olahraga, dia kembali ke kelas. Tidak sengaja melihat mantan pacar dan teman dekat. Dia bertindak seolah dia tidak peduli dan dengan tenang pergi. Ketika sahabat saya melihat ini, dia berlari keluar dan menelepon kembali. Aku ingin menanyakan pendapatmu dulu. Tapi dia bilang dia juga menyukaiku. Yura mendengarnya dan menghampiri mereka berdua. Beritahu sahabat Anda bahwa Anda tidak perlu merasa bersalah. Pada saat yang sama, dia juga memberinya kalimat dengan makna yang dalam. Kalian berdua sangat serasi. Keesokan harinya keduanya resmi go public. Pada saat yang sama mencintai di depan semua orang. Yura ingin melihatnya dan ingin semua orang melihatnya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Jadi dia memutuskan untuk memenangkan kontes ini. Secara inheren memiliki lebih banyak saraf motorik daripada manusia. Dia dengan cepat mengalahkan lawannya. Plot filmnya pun berkembang sesuai ekspektasi Yura. Saat ini dia akan memberikan estafet kepada rekan satu timnya. Lawan memamerkan bakat olahraga mereka. Satu tembakan menjatuhkan Yura ke samping. Yura tahu dia kehilangan muka kali ini. Karena saya tidak ingin menghadapi adegan memalukan itu. Jadi dia harus berpura-pura pingsan. Saat ini, anak laki-lakinya yang bernama Namho datang. Hanya dengan melihatnya, Anda tahu dia sedang bermain game. Namho langsung menunjukkan kegagahannya dan langsung menggendong Yura. Lalu mendekat ke telinganya dan berkata, "Letakkan tongkat estafet." Pergi ke rumah sakit. Yura menatap dahinya yang merah dan hati yang penuh dengan hati. Tiba-tiba terdengar suara sahabatku. Dia dengan cepat berbaring seolah-olah dia pingsan. Lihat, Yura masih belum bangun. Akting sahabat itu lemah. Relay mengenai dahi. Satu perut jelas sakit. Sangat menakutkan. Dia jatuh begitu keras ketika dia bangun, bagaimana dia hidup? Itu semua pada saya. Karena dia marah padaku, dia terluka parah. Menunggu mereka berdua pergi. Yura segera duduk. Melihat sahabatku yang baru saja mengungkapkan rasa sakit dan putus asa. Berbalik dan tersenyum dan berkata kepada pacarnya. Dia sangat marah sehingga dia ingin menendang tempat tidur. Di jalan pulang, dia tidak sengaja bertemu Namho. Tapi suasana hati tidak stabil. Jadi dia tidak ingin memperhatikan siapapun. Hei, apa? Apakah Anda marah pada sahabat Anda dengan mantan pacar Anda? Saya marah karena saya mengirim video tetapi Anda tidak membalas. Bahkan saat bermain game bersama. Anda tidak membantu saya memarahi rekan satu tim saya. Bahkan hal sederhana yang dapat Anda lakukan adalah menyukai halaman ini, tetapi Anda tidak dapat melakukannya. Itu sebabnya aku sangat marah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Misalnya bertahun-tahun kemudian, para arkeolog menemukan tubuhnya. Semua orang dari atas ke bawah lembut. Hanya mulutnya yang masih keras. Sesampainya di rumah, Yura semakin marah memikirkannya. Lihat foto yang saya ambil ketika saya jatuh jelek di forum sekolah. Ditambah lagi dia mengalami masalah dalam cinta. Ketika Yura tahu betul, sekarang satu-satunya cara untuk mengalahkan sihir adalah sihir. Jadi dia mengubah targetnya menjadi Namho. Tapi pikirkan tentang tahun-tahun ini. Pihak lain menolaknya berkali-kali. Hatinya gelisah. Mari bermain bersama. Tak mau. Mari bermain bersama. Tidak. Saya tidak bisa bermain sepak bola lagi. Mari bermain bersama. Tapi tusuk lembingnya,
Kamu harus mengikuti lembingnya. Dia pada dasarnya tidak punya pilihan lain. Jadi wajah tebal itu pergi mencari Namho. Tidak menunggu lawan bereaksi. Dia langsung memalsukan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan syarat yang tidak bisa ditolak Namho untuk ditukar. Jika Anda berkencan dengan saya selama 100 hari, bola ini akan menjadi milik Anda. Begitu saja, keduanya memulai kencan palsu pertama mereka. Yura telah mempersiapkan 3 hal untuk berhubungan badan. Tidak ada ciuman, tidak ada kontak dengan bagian atas. Namho tersenyum untuk menunjukkan persetujuannya. Pada saat yang sama, menari bagian untuk menjawabnya. Tiba-tiba teh hijau sahabatku dan mantan pacarku datang. Memang benar aku tidak datang pada waktu yang tepat dan aku membencinya. Keduanya menyesuaikan statusnya agar menyerupai sepasang kekasih. Melihat Yura dan Namho berkencan, sahabatku tersenyum seterang bunga. Ucapkan selamat kepada mereka berdua dan nantikan mereka. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bukannya aku merasa aneh. Setelah putus dengan seseorang, segeralah berkencan dengan orang baru. Saya menemukan bahwa sangat kasar. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa trik umum ini tidak akan membuat mantan pacar ini diperhatikan. Ketika sahabat saya melihat ini, dia mengubah topik pembicaraan. Menyarankan agar sepulang sekolah, keduanya pergi berkencan bersama. Yura tidak punya pilihan selain setuju. Tapi sebenarnya di dalam dia menangis. Pergi ke tempat kencan. Lihatlah ruangan kecil di depan Anda. Suasana tiba-tiba menjadi gelap. Ini juga membuat suasana saat dia dan Namho berduaan menjadi lebih canggung. Awalnya dimaksudkan untuk menyalakan TV untuk menghilangkan kecanggungan. Saya tidak pernah berpikir bahwa adegan di TV membuat mereka berdua semakin tersipu. Yura buru-buru mematikan TV. Berbalik untuk melihat reaksi Namho. Saat ini ia juga mengandalkan membaca untuk tetap tenang. Pada saat yang sama, kamar sebelah mentransmisikan suara cinta dua lainnya. Yura semakin marah saat mendengarnya. Untungnya Namho cukup beruntung untuk menutupi mulutnya. Pada saat yang sama mengatakan bahwa ini membuat orang lain merasa cemburu. Dengarkan Namho mengatakan itu. Dia segera memikirkan cara untuk berhasil. Oh my god Namho, jangan seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Aku bisa makan sendiri. Tidak perlu makan sendiri. Ya Tuhan, Namho sangat bijaksana. Tindakan kekanak-kanakan ini membuat Namho tutup mulut. Tetapi berkat itu, dia memenangkan pertempuran pertamanya dengan sahabatnya. Saya tidak berharap pertempuran kedua datang begitu cepat. Keesokan harinya sahabat saya mengundang Yura untuk bergabung dengan kencan 10 hari saya. Orang agresif sepertimu tidak bersembunyi. Di depan komedi putar, sahabat saya menyarankan untuk meminta orang mengambil foto ciuman untuk pasangan yang bernyanyi secara online. Melihat dua orang berwajah tebal berciuman di telepon, Yura benar-benar tidak bisa bertingkah seolah tidak apa-apa. Mengambil gambar untuk mereka. Dia pikir dia bisa pergi. Saya tidak berharap dia bersikeras mendorong Yura dan Namho di sana untuk mengambil gambar. Dua orang canggung tidak tahu harus berbuat apa. Di bawah desakan sahabatnya dan kecurigaan mantan pacarnya, Yura harus mengertakkan gigi dan bertahan. Melingkarkan tangannya di leher pria itu mengambil gambar. Siapa sangka Namho mendengarnya dan menggendongnya di bahunya. Aku hampir menancapkan kepalaku ke tanah. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Yura lebih marah daripada kamu membawa babi. Namho juga menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Jadi aku harus menjemputnya. Melihat dua lainnya di kejauhan tersenyum, Yura memutuskan untuk menundukkan kepalanya dan mencium Namho. Siapa sangka setelah cerita selesai, dia marah. Mengatakan bahwa ini bertentangan dengan perjanjian. Ketika Yura mendengar itu, dia membalas. Bukankah kamu baru saja menikmatinya?
Aku hanya menggunakan lidahku untuk pertahanan. Oh astaga, itu jelas serangan yang bagus. Hentikan, aku tidak ingin melanjutkan kencan palsu. Cium juga cium. Sekarang kamu tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia harus melakukannya. Apakah itu ciuman? Itu jelas ciuman paksa. Setelah mengatakan itu, Namho menjadi marah. Berbalik untuk pergi. Di bawah kesulitan, Yura akan mengejar. Tiba-tiba tersandung dan jatuh tertelungkup. Namho tidak tega mengoleskan es untuknya. Lihat pria tampan di depanku. Yura merasa malu sekaligus senang. Untuk memecahkan rasa malu ini, dia mengambil segelas air es dan meminumnya. Namho juga meneguknya saat melihat itu. Lalu dia dengan sengaja memeriksanya. Anda belum melupakan mantan pacar Anda, itulah mengapa Anda meminta kencan palsu. Jika tidak, mengapa Anda begitu peduli dengan pikirannya? Yura buru-buru menyangkalnya. Mengatakan dia hanya peduli pada satu hal. Mengapa cinta pertamaku begitu cepat melupakanku? Daripada dengan bodoh menabrak bagian emosional itu. Namho senang mendengar penjelasannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di jalan pulang, berbaring telentang kuat, Yura merasa sangat aman. Tapi diseret kembali ke kenyataan oleh suara terengah-engah. Tidak heran 1 detik kemudian. Maaf. Apakah Anda tahu apa yang salah? Bukannya aku sedang terburu-buru. Apa? Yah, aku sedang terburu-buru sekarang. Aduh. Kata-kata yang baru saja diucapkan. Namho berlari secepat busur. Cepat membawanya pulang. Datang ke rumah Namho untuk menelepon ibu Yura untuk menjemputnya. Tapi dia bilang orang tuanya tidak ada di rumah. Apakah kamu ingin membunuhku hari ini? Tidak mungkin, dia harus membawanya ke dalam. Gunakan sedikit tenaga untuk membawanya ke kamar mandi. Kim Namho. Apa? Kamu belum pergi? Apa? Jangan pergi. Apalagi yang kamu inginkan? Jadi Yura takut sendirian di rumah. Ketika Namho mendengar itu, dia menertawakannya. Berkata begitu tapi masih dengan patuh mengangkatnya. Saat ini seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Terus mengangkat bajuku untuk menyeka keringat di wajahku. Perut 8 bungkus itu membuat Yura menatapnya. Setelah ditemukan, dia dengan malu-malu memalingkan muka. Namho melihat itu dan tertawa terbahak-bahak. Mengolok-olok Yura, apa yang kamu lihat? Balasnya dengan malu-malu. Apa yang harus Anda lihat? Benar-benar tidak terlihat di sini. Pepatah ini berhasil dalam semangat juang orang Namho. Dia perlahan melepas bajunya dan mendekati Yura. Lalu berbaring di atas. Menatapnya dengan mata penuh kasih. Keringat juga berjatuhan di wajah Yura. Ketika dia melihat kesempatan, dia perlahan mendekat. Yura menutup matanya karena malu. Apa yang kamu lakukan dengan mata tertutup? Ini sangat menakutkan. Tunggu hingga detak jantung Anda stabil kembali. Namho membantunya dengan es lagi. Melihat anak laki-laki tampan itu, lembut dan penuh perhatian di depan Anda, jantung tidak bisa tidak berdetak. Setelah dengan hati-hati menutupi selimut, dia juga memberitahu dia apa yang harus diperhatikan. Kemudian berbalik dan pergi. Siapa sangka dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum dia kembali.